Tanggal 10 Juli sampai 14 Juli 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPUPKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI dengan alasan tugas BPUPKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom oleh Sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wedoningrat dipanggil oleh Marsikal Terauchi di Dalat, Vietnam. Di Dalat, Vietnam, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI, dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil PPKI, serta untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Selamat pagi, bisakah saya bertemu dengan Bung Karno? Bisa, tunggu sebentar. Silakan masuk. Maaf Bapak, di mana ada kamu? Suruh dia masuk. Siap. Silakan masuk, Bung Karno ada di dalam. Selamat pagi Bung Karno. Maaf, siapa Anda? Saya Jenderal Terauchi, Panglima Jepang. Bisakah kita membuat pertemuan antara saya, Bung Hatta, dan Rajiman untuk membicarakan kemerdekaan bangsa Indonesia? Baik, kami akan berangkat nanti sore. Baiklah jika begitu. Terima kasih Bung. Insinyur Soekarno membicarakan undangan Terauchi kepada Bung Hatta dan Rajiman. Selamat pagi. Selamat pagi. Kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan undangan di Terauchi kepada kita untuk menuju Dallas, Vietnam. Untuk apa kita di sana? Untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Esok harinya, Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman sudah sampai di Dalat, Vietnam. Mereka dijemput oleh Terauchi. Selamat datang Bung. Apa dan mana kita akan membicarakan perbincangan ini? Kita membicarakan hal ini besok lusa saja di rumah saya. Sampai bertemu besok Bung. Pagi hari, setelah menginap di hotel, Soekarno dan lainnya bertemu Terauchi dan melakukan perbincangan. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sehingga terbentuknya PPKI kemarin yang akan membantu. Lalu apa saja tugas PPKI? PPKI akan membahas semua kelengkapan negara pada saat proklamasi. Kapan pelaksanaan proklamasinya? Tak perlu khawatir, kami belum bisa menentukannya. Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan mengikuti wilayah Hindia Belanda? Mungkin bisa jadi wilayah Indonesia akan mengikuti wilayah tersebut. Pertemuan tersebut hanyalah tipu muslihat dari Jepang untuk membuat bangsa Indonesia tidak berontak. Soekarno dan lainnya pun kembali ke Indonesia. Sebelum pertemuan mereka singgah ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI. Soekarno selanjutnya mencari tahu bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Hari berikutnya, Soekarno dan yang lainnya melakukan rapat koordinasi. Bung Karno, Hatta, Rajiman kembali diundang ke Singapura menemui 3 pimpinan PPKI. Dalam perjalanan mereka berbincang. Sebenarnya saya tidak yakin Jepang telah menyerah pada Sekutu. Kalau begitu, saya perlu diskusi lebih lanjut dengan beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Lalu siapa saja tokohnya? Mau golongan tua maupun golongan muda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah mengetahui kekalahan Jepang dari siaran radio, para pemuda menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di rumahnya. Jalan Pegangsaan Timur 50 Jakarta untuk mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar mengumumkan kemerdekaan saat itu juga, dengan Sultan Syahrir sebagai juru bicara. Jepang sudah kalah, kita sudah memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harusnya dari rakyat Indonesia, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu, kita memang seharusnya membahas kemerdekaan Indonesia di dalam rapat PPKI karena PPKI adalah badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Setelah mengalami kegagalan membujuk Bung Karno, maka para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Chairul Saleh sebagai pemimpin.
Setelah rapat usai, akhirnya diputuskan para pemuda akan menculik Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Keesokan harinya, tepat dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Mohatta, Insinyur Soekarno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Ada apa ini? Apa maksudnya kami dibawa sini? Maksud kami agar Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan dalam sidang PPKI. Bapak benar, persiapan kemerdekaan adalah tugasnya PPKI. Bapak kan ketua PPKI. Bapak tidak mungkin mengambil keputusan tentang kemerdekaan anggota PPKI yang lain. Sementara terjadi perdebatan di Rengas Dengklok, di Jakarta, Wikana golongan muda dan MR Ahmad Soebarjo golongan tua melakukan perundingan. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebarjo ke Rengas Dengklok. Mari Pak, saya akan ke Rengas Dengklok. Ayo segera ke sana, pasti di sana sedang terjadi banyak perdebatan. Ayo kita berangkat sekarang. Setelah sampai di sana, Ahmad Soebarjo akhirnya menjemput Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Ahmad Soebarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak berburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 11 malam, rombongan Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing. Lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Dengan memegang kertas dan ballpoint, perundingan yang ditaklukkan antara golongan muda dan golongan tua itu berjalan lancar. Bagaimana kalau kita mengambil rumusan PPKI dengan bunyi kami bangsa Indonesia dan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia? Itu boleh juga. Menurut saya perlu ada pernyataan pengganti kekuasaan seperti hal-hal mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana bela saya ini ditantangi oleh ada hadir di sini? Bila seperti itu akan ada banyak pendatangan. Bagaimana bila Pak Karno saja yang menandatangani? Begini saja, lebih baik Pak Karno dan Pak Hatta yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Ide kamu bagus, saya setuju. Bagaimana jika naskah ini diketik oleh saya? Tapi harus ada beberapa perubahan seperti waktu-waktu bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia dan Jakarta 1745 diganti menjadi hari tugas dengan Bapak 45 dan juga tempo menjadi tempo. Lalu Said Melik mengetik naskah tersebut untuk memberikan hasil ketikan tersebut kepada Soekarno untuk ditandatangani. Perumusan tersebut selesai pada dini hari 17 Agustus 1945. Setelah selesai diketik, hari itu juga, tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun karena alasan keamanan maka dipindah ke kediaman Soekarno. Terjadi sedikit pembincangan antara Soekarno, Fatmawati, Latif Hendraningrat dan S. Suhud. Pak, kita membutuhkan bendera merah putih untuk dikibarkan sebagai tanda suatu bangsa. Saya tahu, maka dari itu saya meminta istri saya untuk menjahitnya. Ya, ini saya sudah jahitkan. Terima kasih ya Bu. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, persiapan proklamasi dilakukan oleh Sudiro yang menyiapkan mikrofon sebagai tanda tangan Soekarno. Tepat pukul 10, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi selanjutnya dengan pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Latif Hendraningrat yang diiringi lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Suwirjo dan pimpinan barisan pelopor. Insinyur Soekarno, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus, atas nama bangsa Indonesia. Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Jakarta. Setelah itu, teks sampai ke tangan Kepala Bagian Radio Domei, Waidan B, dan memerintahkan F. Wood Markonis untuk menyiarkannya. Pada tanggal 18 Agustus, PPKI melakukan sidang yang kedua dihadiri oleh Soekarno, Mohatta, Rajiman, dan para pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai sidang PPK ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia
negara itu. Di sini kita akan menetapkan pembahasan undang-undang dasar yang dijadikan sebagai dasar negara. Negara memilih presiden dan wakil presiden serta membentuk KMIP untuk membantu pekerjaan presiden sehari-hari. Ya, saya setuju. Sekian permasalahan kali ini.